Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing prinsip-prinsip sistem informasi beserta teman-teman yang kami sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan membawa topik tentang sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Cintia Nayam, Syahrul Ansari, M. Audi Iksan, dan saya sendiri, Ayyina Nur Hidayah. Adapun materi kami pada hari ini ialah yang pertama, pengertian Computer Based Information System atau CBIS, cara kerja CBIS, fungsi CBIS, pengertian Sistem Informasi Akuntansi atau SIA, fungsi Sistem Informasi Akuntansi, komponen dalam Sistem Informasi Akuntansi, manfaat Sistem Informasi Akuntansi bagi bisnis, hambatan pada Sistem Informasi Akuntansi, contoh Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Computer Based Information System. Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada praktiknya, tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu berjalan tanpa adanya bantuan dari komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Diharapkan dengan CBIS dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, sehingga tujuan organisasi atau user dapat tercapai secara efisien dan efektif dengan hasil yang maksimal dalam proses yang optimal dan 5 hal pokok yang merupakan manfaat dari sistem informasi dalam pengendalian manajemen organisasi, yaitu penghematan waktu, penghematan biaya, peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, dan pengembangan personel akuntansi. Kunci dari CBIS adalah sistem komputer, dan sistem informasi serta yang memanfaatkan CBIS adalah user yang bertindak sebagai sistem manajemen, sehingga istilah-istilah yang terkait dalam CBIS antara lain sistem komputer atau komputer sistem, sistem informasi atau information system, sistem manajemen atau manajemen sistem. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahrul Ansari. Kepada Syahrul Ansari dipersilakan untuk menjelaskan materi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja Computer Based Information System atau CBIS. Terkait cara kerjanya, kalian harus tahu bahwa inti dari cara kerja CBIS ini adalah adanya perangkat keras yang memungkinkan semuanya terjadi. Inti ini terdiri dari prosesor komputer atau server yang melakukan perhitungan serta disk yang menyimpan informasi. Komponen lainnya termasuk monitor, printer, dan perangkat input atau masukan, seperti keyboard dan mouse. Semua ini tidak ada gunanya tanpa perangkat lunak yang tepat. Terlepas dari sistem operasi intinya, CBIS bekerja dengan mengandalkan solusi perangkat lunak yang canggih dan terintegrasi yang memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh bisnis. Perangkat lunak ini memproses data yang dikumpulkan dari transaksi yang terjadi di seluruh organisasi dan penyimpanan data tersebut dalam database atau basis data. Kemudian database ini disimpan pada hard drive di lokasi organisasi atau di cloud menggunakan pusat dan jarak jauh. Untuk mengumpulkan informasi secara efisien, organisasi mengapresiasikan jaringan data sehingga informasi dapat dikumpulkan di semua divisi atau bagian. Seperti di tahun 2021 sekarang ini, banyak perusahaan yang menggunakan teknologi berbasis cloud atau yang sering dikenal dengan cloud computing untuk menghubungkan berbagai bagian organisasi mereka ke prosesor pusat. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cintia Nayam. Dipersilakan.
saya Cynthia Nayang dan di sini saya akan membahas tentang fungsi Computer Based Information System atau CBIC. Jadi fungsi yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama, untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Yang kedua, dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan atau dalam perusahaan yang berbasis ekonomi. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas dan pengembangan teknologi serta pengembangan personel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syahrul Ansari. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Secara istilah, Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah sistem yang memasukkan, menyimpan, dan mengelola data keuangan beserta akuntansi untuk digunakan oleh pengambil keputusan atau stakeholder bersangkutan. Sedangkan untuk informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer dengan menggunakan metode khusus agar dapat melacak setiap aktivitas pada akuntansi yang berhubungan erat dengan sumber daya teknologi informasi. Sehingga hasil laporan keuangan yang telah dibuat dapat digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan, investor, otoritas pajak, dan kreditur. SIA dirancang untuk dapat mendukung fungsi dari akuntansi secara menyeluruh, serta mampu menjalankan kegiatan seperti proses audit, pelaporan biaya keuangan, pajak, dan manajemen akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA juga dapat didefinisikan sebuah sistem yang bertugas menangani formulir, laporan, dan catatan, serta menyusunnya, menganalisis, mengklarifikasikan, untuk kemudian mengelolanya menjadi informasi. SIA biasanya digunakan oleh manajemen untuk mengelola organisasi atau perusahaan serta melakukan pengembangan. Dalam SIA ada beberapa komponen dasar, diantaranya adalah sumber daya manusia atau SDM yang memahami proses keuangan dan akuntansi secara umum, prosedur akuntansi dan keuangan, dan formulir dan keuangan. Ada juga software akuntansi serta hardware seperti komputer dan networknya yang digunakan untuk alat dalam SIA. Dengan tugas yang begitu banyak, secara umum SIA dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengelolaan transaksi. Bagian ini merupakan sistem SIA yang bekerja secara harian untuk mendukung operasi bisnis atau aktivitas organisasi. Yang kedua, buku besar laporan keuangan. Bagian ini bertugas membuat laporan keuangan seperti laporan keuntungan dan kerugian, arus kas, membuat neraca, dan data perpajakan. Yang ketiga yaitu pelaporan manajemen, menyediakan laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan khusus berdasarkan permintaan manajemen. Bagian ini juga menghasilkan informasi yang dibuat dengan cepat untuk mengambil keputusan strategis bagi organisasi atau perusahaan. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Cynthia Nayang. Dipersilakan. Berikutnya, saya akan membahas fungsi Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Jadi fungsinya ada 3. Yang pertama, transparansi dalam pengumpulan data bisnis. Yang kedua, sebagai sistem pengambilan keputusan yang komprehensif. Dan yang ketiga, yang terakhir, membangun sistem pengendalian internal yang sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, M. Audi Iksan. Komponen dalam sistem informasi akuntansi. Manusia merupakan pelaku utama untuk menjalankan sebuah sistem. Transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai sebuah inputan atau masukan, kemudian dikelola hingga menjadi informasi yang utuh. Dokumen adalah kumpulan file atau formulir yang digunakan untuk pencatatan pada saat melakukan transaksi. Peralatan adalah sarana atau suatu alat yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pencatatan pada sistem tersebut. Prosedur merupakan langkah atau tahapan dalam melaksanakan proses transaksi pada aktivitas perusahaan dan organisasi terkait. Basis data atau database merupakan tempat penyimpanan data yang telah dikategorikan berdasarkan jenis dan kapasitas sebuah informasi.
Output adalah hasil produk dari penerapan SIA berupa laporan yang nantinya diserahkan kepada pihak bersangkutan atau stakeholder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sahrul Ansari. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat sistem informasi akuntansi bagi bisnis. Terdapat setidaknya 4 manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan SIA dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk pekerjaan di sebuah kantor atau industri. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Kelebihan pertama, SIA mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih baik lagi, sehingga proses penyampaian informasi dapat berjalan tepat waktu dengan pengelolaan bahan baku yang tepat dan benar. Yang kedua yaitu mampu menekan biaya pengeluaran. Manfaat kedua, SIA juga menjalankan fungsi sebagai pengawas kegiatan produk secara otomatis dan sistematis. Jadi, tim operator dapat bekerja lebih fleksibel dan cepat tanpa mempengaruhi kualitas dari bahan yang terbuang atau dipakai. Yang ketiga, mempercepat proses pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi mampu mempercepat pengambilan sebuah keputusan dengan pemberian informasi yang valid dan tepat pada waktunya. Biasanya, perusahaan membuat sistem database yang nantinya akan dianalisis terkait peluncuran produk dan kualiti barang untuk meningkatkan omset penjualannya. Yang keempat, menambah dan memperoleh insight baru. Manfaat terakhir, SIA mampu memperbaiki proses operasional perusahaan dan mampu melakukan penyaringan disertai dengan pengetahuan berdasarkan fakta lapangan. Sehingga dengan adanya sistem ini, maka dapat menjadikan keunggulan dan persaingan lebih kompetitif di tingkat profesional, bahan enterprise. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, M. Audi Iksan. Dipersilahkan. Hambatan pada sistem informasi akuntansi. Menjalankan suatu sistem tidak selalu mulus. Akan ada hambatan yang dilalui dalam menjalankan sistem informasi akuntansi. Ada beberapa umum yang kerap terjadi, meliputi perusahaan membutuhkan software, akuntansi, serta perangkat komputer yang dapat menunjang aktivitas keamanan serta kerahasiaan pada data keuangan 100%. Adanya sumber daya manusia yang belum siap dalam menerapkan sistem standarisasi keuangan baru, sehingga butuh waktu yang lebih dalam pelatihan serta penerapannya. Kurang lengkapnya data keuangan serta informasi yang dihasilkan, sehingga masih harus ada proses verifikasi. Waktu yang dibutuhkan lebih lama dari yang seharusnya. Apabila perusahaan mengaplikasikan SIA secara baik, maka semua laporan bisa disajikan secara on time, sehingga semua pihak internal ataupun eksternal bisa mengambil keputusan yang tepat untuk perkembangan perusahaan. SIA sangat efektif dalam membantu perkembangan perusahaan pada jangka waktu panjang. SIA yang baik akan mendukung sebuah usaha, terlebih jika sistem pelaporan maupun pencatatan sesuai dengan prosedur. Dengan sistem informasi akuntansi, maka laporan keuangan pada akhir periode bisa lebih mudah untuk dilakukan. Pembuatan laporan akan lebih efektif, kinerja perusahaan akan semakin maksimal, efektif, dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia Nayang. Selanjutnya saya akan membahas contoh sistem informasi akuntansi atau SIA pada perusahaan. Jadi saya memiliki dua contoh. Contoh yang pertama, suatu perusahaan ingin membuat produk baru. Produk yang baru pastinya akan dianalisi. Disinilah divisi pemasaran bekerja sama dengan SIA. SIA bekerja untuk memprediksi biaya serta biaya lain yang diperlukan. Data yang telah dimiliki oleh SIA akan diproses oleh EDP. Dari EDP, hasil pengolahan data dikembalikan ke SIA dan dibuat laporan akhirnya. Dengan demikian, divisi pemasaran akan mendapatkan hasil analisis perkiraan laba yang dibutuhkan. Jadi intinya, SIA membantu perusahaan untuk menganalisis perkiraan laba yang dibutuhkan perusahaan. Contoh yang kedua, sebuah perusahaan permen karet
internasional membutuhkan data yang akurat tentang berbagai catatan transaksi yang dilakukan. Divisi SIA membuat sistem untuk merekam semua itu, seperti flow chart, pembelian barang, penjualan barang, pengembalian barang retur, dan pengakuan hutang dagang. SIA berperan untuk menyediakan database lengkap dan terakses oleh manajemen. Database informasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Dengan kumpulan data seperti ini, SIA memberikan banyak input untuk subsistem CBIS atau Sistem Informasi Berbasis Komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ayina Nur Hidayah. Dari materi yang telah kami jabarkan, maka kesimpulannya ialah adanya SIA dalam suatu perusahaan adalah mutlak. Adanya SIA akan menguatkan suatu jalannya perusahaan, serta memberikan input untuk kemajuannya. Secara berkala, SIA yang dibangun dan dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi aset yang berharga. Membangun SIA yang baik dan berkualitas dalam sebuah perusahaan sangat berguna untuk perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. SIA yang dikelola oleh para ahli yang terpercaya akan mengamankan informasi perusahaan. Semua data tak perlu diketahui oleh pihak luar dan ditangani oleh internal. SIA yang handal dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat presentasi laporan terbaik bagi investor. Setiap investor perusahaan pasti ingin tahu seperti apa dana mereka dikelola, bagaimana laba yang didapatkan, dan juga prediksi keuntungan di masa depan. Semua informasi tersebut bisa dihasilkan oleh SIA. Jika Anda ingin menciptakan divisi SIA yang handal, maka pelajarilah komponen SIA yang dijelaskan di atas. Cobalah mencari sumber daya manusia yang cakap di bidangnya, rapi dalam pencatatan, serta memiliki integritas. Setelah itu, Anda bisa membuat tim untuk mengembangkan software khusus perusahaan Anda sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.